kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita bekerja memuliakan Tuhan, diberangkatkan firman-Nya dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita patut bersyukur, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan karena cinta kasih dan pengorbanannya yang telah dibuktikan itu dengan kematiannya di kayu salib. Tetapi lebih daripada itu, walau Dia menderita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena ketika Dia sudah naik ke surga, Dia tetap menyertai kita dengan kehadiran Roh Kudus-Nya. Yang kehadiran Roh Kudus itu jauh-jauh hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan telah dijanjikan kepada murid-muridnya. Dan roh yang lain yang dikatakan itu adalah Roh Kudus, yang juga dalam nama yang lain dikatakan di dalam tradisi gereja kita, yaitu roh yang mengajar, roh penghibur, roh yang menuntun. Dan itulah yang menyertai kehidupan kita dalam realita keseharian kita menjalani kehidupan itu. Dan tiap-tiap kita menjauh dari Tuhan atau melanggar hukum Tuhan, Roh Kudus tersebut selalu mengingatkan kita. Misalnya ketika kita akan berbohong, biasanya Roh Kudus mengingatkan hati kita, yaitu dengan suara hati kita pasti ada debaran melubuk-lubuk terletok. Demikian juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain, mencuri atau yang lain. Artinya di sana tiap saat Tuhan hadir mengingatkan kita. Persoalannya, apakah kita mau mendengarkan, yaitu Roh Kudus Tuhan yang menuntun, yang mengajar dan mengingatkan kita, ataukah kita mempunyai hati yang keras, tidak membuka pintu hati kita supaya Roh Kudus tinggal di sana. Saudara yang terkasih, kalau kita mau berdoa, membuka hati dan Roh Kudus tinggal di dalamnya, kita tidak akan pernah diombak-ambingkan dunia ini, dan kita tidak akan pernah disesatkan, tetapi kita akan dibimbing, dituntun, diajar, dan diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Terimalah Roh penuntun, terimalah Roh Kudus, supaya kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan senantiasa menyertai hidup kami dengan kehadiran Roh Kudus. Maka hati kami buka, agar Roh Kudus yang berdiam dalam hati kami, yang menuntun, mengajar, membimbing kami, melakukan segala perintah Tuhan dengan hati yang taat, dan juga mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami, dan mengasihi sesama seperti diri kami. Terima kasih Bapa, kuasai, pimpin dan berkati kami dengan pertolongan Roh Kudus di dalam keseharian hidup, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oras, oras, oras.